Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila dan salam persatuan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaja Suparman, salah satu mahasiswa program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan ketebasan penyaji dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah umum perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winantina Pitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat tentang asuransi. Pengertian asuransi, pada prinsipnya asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Berikut adalah beberapa definisi asuransi menurut beberapa sumber. 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengingatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 3. Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau fortuitous event. Manfaat asuransi. Pada dasarnya asuransi memberikan manfaat bagi pihak tertanggung antara lain: 1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dan risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung atau insured berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayarkan oleh tertanggung. 3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. 4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 5. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut diperbankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para inspektor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab, pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Resiko dan ketidakpastian. Resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dan kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Berikut ini adalah jenis-jenis resiko. 1. Resiko murni adalah resiko yang apabila benar terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Kedua, resiko spekulatif adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. 3. Resiko individu adalah resiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Resiko individu ini masih dipilih menjadi 3 jenis. 1. Resiko pribadi atau personal risk adalah resiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi, atau dengan kata lain, resiko ini berfungsi untuk menanggung biaya sendiri atau orang yang ia asuransikan. B. Risiko harta atau property risk adalah risiko yang ditanggung atas harta yang dimilikinya rusak, hilang atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimilikinya. C. Risiko tanggungan gugat atau liability risk. Risiko yang mungkin kita alami atau diderita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain, misalkan pemberian asuransi oleh mandor bangunan kepada para pekerjanya. Dalam menangani risiko tersebut, minimal ada 5 cara yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Menghindari risiko. Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul, kita bisa menentukan apakah aktivitas tersebut bisa kita lanjutkan atau kita hentikan. Kedua, mengurangi risiko. Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, menahan risiko. Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini. 4. Membagi risiko. Tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Yang kelima, mentransfer risiko. Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko. Prinsip asuransi. 1. Insurable interest, kepentingan yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya, merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum serta tertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest. A. Kerugian tidak dapat diperkirakan. Resiko yang bisa diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. B. Kewajaran. Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik tertanggung maupun bagi penanggung. C. Katastrofik. Resiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan. D. Homogen, yaitu untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Yang kedua adalah utmost good, faith atau etikat baik. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh etikat baik. Antar pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan,
kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. 3. Indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. 4. Proximate cause adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi atau ketentuan lain, diawali dengan dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 5. Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi pada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. 6. Contribution bahwa penanggung berhak mengajak penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tertanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tertanggung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Penggolongan asuransi. 1. Menurut sifat pelaksanaannya. A. Asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan. B. Asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut jenis usaha perasuransian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis. A. Usaha asuransi. 1. Asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut. A. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. B. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan. Penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran. C. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam kedua asuransi di atas. Misal, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Life insurance adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan 1. Dukungan bagi pihak yang selamat atau dari kecelakaan. 2. Santunan yang bagi tertanggung yang meninggal. 3. Santunan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci. Yang keempat adalah penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Asuransi jiwa biasa.
Biasanya polis asuransi jiwa ini diberikan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Yang kedua, asuransi jiwa kelompok atau group life insurance. Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah suatu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi. Ketiga, asuransi jiwa industrial atau industrial life insurance. Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis pada agen yang disebut debit agent. Tiga, reasuransi. Ya, reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan oleh asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggungan menyebar seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutup kepada penanggungan yang lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi, sedangkan reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. B. Usaha penunjang. Satu, pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Kedua, pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanggungan ganti rugi. Reasuransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga, penilaian kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Keempat, konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. 5. Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 3. Menurut Chartered Insurance Institute London, A. Asuransi kerugian atau preference insurance 1. Merupakan penanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko. Kedua, asuransi kebakaran. Yang ketiga, asuransi pengangkutan. Yang keempat adalah asuransi penerbangan. Yang kelima adalah asuransi kecelakaan. B. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance adalah asuransi untuk melindungi tertanggung kepada kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. C. Asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa terdiri atas 1. Asuransi kecelakaan, asuransi jiwa. Ketiga, anuitas. Keempat, asuransi industri. D. Asuransi kerugian, general insurance. E. Reasuransi. Pengaturan perasuransian Indonesia berikut merupakan peraturan undang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia saat ini. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2002 tentang usaha perasuransian. Yang tiga, Keputusan Menteri Keuangan antara lain: A. Nomor 223 garing KMK 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan perusahaan asuransi dan reasuransi. B. Nomor 224 garing KNE 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. C. Nomor 225 garing KMK 017/1993 tanggal
26 Februari 1993 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. D. Nomor 226/CMK 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi. Perizinan pendirian perusahaan asuransi. Pemberian izin oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan perasuransian menurut PP nomor 73 tahun 1992 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 1. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian suatu perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, di mana batas waktu persetujuan prinsip dibatasi selama-lamanya 1 tahun. Kedua, izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian selesai, di mana izin usaha diberikan setelah persyaratan izin usaha telah dipenuhi. Asuransi kredit. Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan, yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit. Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kepada nasabahnya untuk melindungi diri dari kemungkinan nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit. Pemberi kredit menutup asuransi atas kredit tersebut. Dalam asuransi kredit, yang dapat pihak tertanggung adalah pemberi kredit, bank dan atau lembaga keuangan, dan yang ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit, di mana tidak diperoleh kembali kredit kepada para nasabahnya, atau yang umumnya terdiri di atas para pengusaha. Asuransi kredit bertujuan 1. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Yang kedua, membantu kegiatan pengarahan dan keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya di luar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit ini, bank terdorong untuk lebih giat membantu cara atau para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan asuransi kredit Indonesia dipercayakan oleh pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia dalam kurung PT Askrindo yang berkantor pusat di Jakarta, di mana yang menjadi tanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT Askrindo, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank, tetapi dalam praktek ada juga bank yang memberikan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi tertanggung bukan nasabahnya tetapi bank pemberi kredit. Asuransi syariah. Definisi asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para partisipan atau anggota atau peserta mendonasikan, menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan, anggota, peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengolahan operasional perusahaan, asuransi serta investasi dari dana kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi tawa'un, yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi tawa'un prinsip dasarnya adalah dasar syarat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta
Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dasar hukum Islam terkait asuransi syariah. 1. Surat Yusuf ayat 43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 188, firman Allah, dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu. Ketiga, surat Al-Hasri ayat 18 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengerti apa yang engkau kerjakan. Prinsip asuransi syariah. 1. Dibangun atas dasar kerjasama, tawawun. Yang kedua adalah asuransi syariah tidak bersifat muawadoh, tetapi takbaru atau mudorobah. Yang ketiga, sumbangan sama dengan hibah. Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa maka diselesaikan menurut syariat. Keempat, setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. 5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. 6. Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syar'i. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan transfer of risk, yaitu memindahkan risiko dari peserta atau tertanggung ke perusahaan atau penanggung, sehingga terjadi pula transfer of fund, yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekuensi, maka kepemilikan dana pun berpindah. Dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Akad perjanjian. Setiap perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan harus jelas secara hukum maupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah terjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas menggunakan akad jual beli atau tolong menolong. 2. Ketidakjelasan. Definisi gharar menurut mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Gharar atau ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita dapat sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi, sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Takbaru dan tabungan. Tabaru misalnya kata tabaru ya tabaro, tabarowan yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabari atau dermawan. Niat bertabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain secara sesama peserta asuransi syariah ketika ia diantaranya ada mendapat musibah. Oleh karena itu dana tabaru disimpan dalam rekening khusus.
Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening Tabaru yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong. 4. Maisir dalam kurung judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Profesor Mustafa Ahmad Jarro berkata bahwa asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada akhirnya menimbulkan khimar. Sedangkan al-khimar sama dengan al-maisir. Muhammad Fadil Yusuf jelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode berakhir polis asuransinya dan telah membayar premi sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. 5. Riba. Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menggantungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 424 KMK 6/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. Asuransi syariah menyimpan dananya di bank yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudawarah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba, yang memang riba itu bersifat berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hadis Rasulullah mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulis, dan sanksinya secara seraya bersabda kepada mereka semua sama. Ini hadis riwayat Muslim. 6. Dana hangus. Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa lapsing period, sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut, maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan. 7. Konsep ta'awun dalam asuransi syariah. Sebagian para ahli syariah menyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem akilah pada zaman Rasulullah SAW. Dr. Satria Effendi MJ dalam makalahnya mendefinikan takaful dengan at-takim, at-ta'awun atau at-takaful, asuransi bersifat tolong-menolong yang dikelola oleh suatu badan dan terjadi kesepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu, masing-masing anggota membayar iuran kepada berkala atau premi. Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola dalam kurung asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah. Pada asuransi syariah, seluruh aktivitas kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional DSN, baik dari segi operasional, perusahaan, investasi maupun SDM.
kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan, serta dengan Dewan Komisaris. Demikian video yang secara sederhana secara paparan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasan, dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang asuransi. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum, perbankan, dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu SH, MH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran kami yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu SH, MH, MKN, SMC. Terima kasih.